Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Pradita, peserta Lasar CPNS tahun 2026, angkatan ketiga, kelompok 2 NDH 14 sebagai dokter gigi ahli pertama di Puskesmas Jati Jajar, Kota Depok. Pada hari ini saya akan membahas tentang Learning Journal yang saya pelajari pada agenda kedua hari pertama. Sinkronus ceramah core values dan employer branding ASN yang disampaikan oleh Bapak Asep dari BPSDM Jawa Barat adalah tentang pemahaman antara nilai dasar ASN berakhlak dengan citra ASN sebagai pelayan bangsa yang profesional dan membanggakan. Core value ASN adalah nilai dasar perilaku ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Employer branding ASN adalah suatu citra atau identitas ASN sebagai tempat kerja yang profesional dan membanggakan yang dirangkum dalam slogan Bangga Melayani Bangsa. Maknanya, ASN bekerja dengan integritas dan profesionalisme. ASN memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan ASN menjadi teladan dalam pemerintahan. Sinkronus Agenda 2 oleh Bapak Sujatmiko selaku Widya Iswara kami membahas tentang hubungan agenda 1, agenda 2, agenda 3 yang ternyata saling berkaitan dan membentuk proses pembentukan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Hubungannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Agenda pertama, sikap dan perilaku bela negara yang berisi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan juga kemampuan awal bela negara. Ini yang akan membentuk mindset dan karakter ASN agar memiliki jiwa pengabdian bangsa dan negara. Kemudian agenda 2 mempelajari core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat. Agenda 3 nantinya akan membahas kedudukan dan peran ASN. Ini yang membahas tentang ASN dalam pemerintahan seperti manajemen ASN, smart ASN, pelayanan publik, dan world of government. Jadi, maknanya di agenda 3 ini menjelaskan bagaimana ASN perannya melakukan secara profesional dalam organisasi pemerintahan. Nah, agenda 1 membentuk karakter, agenda 2 menilai perilaku kerja, dan agenda 3 ini yang membentuk peran ASN dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu smart ASN demi terwujudnya smart government. Hari ini kami belajar 2 studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah tentang pelayanan publik di Puskesmas yang hanya buka sampai jam 17.00. Sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari. Suatu saat ada kejadian darurat, tetapi puskesmasnya sudah tutup. Hal ini membuat Bupati marah karena pelayanan kesehatan sebagai layanan dasar tidak optimal. Tanpa manajemen risiko, pelayanan publik dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan menerapkan manajemen risiko, puskesmas dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan sehingga pelayanan kesehatan tetap optimal. Kaitannya dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan secara prima, akuntabel, bertanggung jawab atas kualitas pelayanan, adaptif, memperbaiki sistem pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, kolaboratif, bekerja sama dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Studi kasus yang kedua adalah tentang meritokrasi di Singapura yang membuat Singapura berkembang dengan pesat. Meritokrasi adalah sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan prestasi dan kinerja, bukan karena kedekatan, senioritas, atau hubungan pribadi. Di Singapura,
Pejabat publik dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan hasil kerja. Penerapan meritokrasi seperti di Singapura membuat pemerintah yang profesional, kompeten, dan berintegritas sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Studi kasus yang kedua adalah tentang meritokrasi di Singapura yang membuat Singapura berkembang dengan pesat. Meritokrasi adalah sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja, bukan karena kedekatan, senioritas, atau hubungan pribadi. Di Singapura, pejabat publik dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan hasil kerja. Penerapan meritokrasi seperti di Singapura mendorong pemerintah yang profesional, kompeten, dan berintegritas sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada hari pertama agenda 2 ini juga ada pembelajaran secara asinkronis, yaitu tugas pembelajaran mandiri. Yang pertama tentang berakhlakologi, mengamati dan mendeskripsikan praktek berakhlak di tempat bekerja. Saya berpraktek di Puskesmas Jati Jajar, Kota Depok sebagai dokter gigi. Maka yang pertama nilai berakhlak di tempat kerja saya adalah berorientasi pelayanan. Dokter gigi memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengutamakan kebutuhan pasien, misalnya menjelaskan kondisi gigi pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, akuntabel. Dokter gigi bekerja sesuai dengan SOP, melakukan pencatatan rekam medis yang benar secara bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan. Yang ketiga adalah kompeten. Dokter gigi terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, misalnya mengikuti pelatihan atau seminar kedokteran gigi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, harmonis. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan perawat gigi, tenaga kesehatan lain, dan pasien dengan saling menghargai dan juga menghormati. 5. Loyal. Dokter gigi menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga nama baik puskesmas dan instansi pemerintah. Yang keenam, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebijakan kesehatan, misalnya menggunakan sistem pencatatan digital atau inovasi pelayanan kesehatan gigi. Dan yang terakhir, kolaboratif, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter umum, bidan, perawat, dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pembelajaran asinkronus yang kedua adalah tentang tokoh panutan di Jawa Barat. Mendeskripsikan bagaimana tokoh tersebut menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya. Pembelajaran asinkronus yang kedua adalah tentang tokoh panutan di Jawa Barat. Mengambil salah satu tokoh panutan sebagai ASN di Jawa Barat dan deskripsikan bagaimana tokoh tersebut menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya. Saya mengambil tokoh Abdullah Gimnastiar atau A'agim yang merupakan salah satu tokoh inspiratif dari Jawa Barat yang dikenal sebagai ulama, dai, dan pendiri pesantren yang menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dakwahnya, A'agim banyak mengajarkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta pengendalian diri yang sangat relevan dengan nilai dasar ASN berakhlak. Dalam kehidupan dan aktivitasnya, A'agim juga menunjukkan berbagai perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak, bangga melayani bangsa.